Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia akan mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Aku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah penegasan terakhir dari sabda yang Yesus sampaikan sendiri dalam Injil Lukas yang telah kita dengar. Itu seperti sebuah kesimpulan setelah ia berbicara tentang pertobatan, terutama dengan beberapa kota yang setelah diserukan untuk bertobat, mereka tidak peduli. Siapa yang menyerukan pertobatan? Tentu Tuhan sudah memilih orang-orang yang diutus untuk menyerukan pertobatan. Pertama-tama, untuk menyadarkan orang pentingnya menyadari dosa. Dan ketika kita bicara tentang pertobatan, maka yang kita bayangkan adalah dosa. Karena pertobatan dibutuhkan kalau kita telah berdosa. Tapi seperti yang saya katakan hari Minggu, tidak ada pertobatan tanpa ada penyesalan. Maka rasa menyesal itu penting. Dan yang terjadi di zaman kita adalah, kalau orang-orang ilmuwan selalu mengatakan, ada dua krisis terbesar dalam hidup kita, yaitu ada istilahnya shame culture dan guilt culture. Artinya ada dua hal yang susah untuk ditemukan di orang-orang zaman milenial, yaitu rasa bersalah dan rasa berdosa. Orang sering melakukan kesalahan dan jatuh ke dalam dosa, tapi tidak semua orang merasakan itu sebagai kesalahan dan dosa. Orang tahu korupsi itu salah dan dosa, tapi orang tidak peduli untuk terus melakukan itu. Kenapa? Karena tidak punya rasa bersalah, rasa berdosa, dan rasa malu. Shame culture dan guilt culture tadi itu bicara tentang rasa bersalah atau rasa berdosa dan rasa malu. Nah, dua rasa inilah yang menentukan apakah orang mau bertobat atau tidak. Kalau tidak punya rasa itu, maka orang tidak merasa membutuhkan pertobatan. Bapak Ibu saudara-saudari, pertobatan penting karena tanpa itu kita akan selalu terlempar jauh dari Allah. Bahkan dengan sangat keras Yesus berbicara dalam Injil, celakalah hai engkau Korasim, Betsaida, dan beberapa kota yang setelah diserukan oleh nabi-nabi untuk bertobat, mereka tidak peduli. Bahayanya besar. Dan juga kecelakaan yang terjadi ketika kita tidak bertobat, itu sudah terjadi dari zaman perjanjian lama. Tadi dalam kitab baru, di bacaan pertama, kita mendengar bagaimana orang Israel mengakui di hadapan Allah kalau mereka berdosa.
Mereka berdosa karena tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan melalui Musa. Jadi ada dua hal yang coba kita lihat. Pertama, Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan memang membenci dosa, tapi Tuhan mencintai orang berdosa. Itu hal yang penting untuk kita pahami. Bahkan dalam Injil hari Minggu kemarin, kita mendengar bagaimana rasa cinta Tuhan kepada orang berdosa itu begitu besar. Yesus bilang apa? Pemungut cukai dan perempuan pelacur akan lebih dahulu masuk ke surga daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ini kan ahli Taurat dan orang Farisi ini kan ahli kitab suci, rajin baca kitab suci. Tapi ada sebuah keangkuhan di dalam diri yang kemudian membuat mereka merasa sebagai orang suci dan kudus, dan mereka tidak menemukan diri berdosa dan bersalah. Nah, ini yang salah. Dan saya rasa Bapak Ibu, dalam hidup kita juga kecenderungan seperti itu terjadi. Kita berlaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita pikir dengan kita rajin berdoa, dengan rajin baca kitab suci, kita sudah kudus dan suci. Apalagi bahkan ada yang merasa diri paling benar, paling suci, orang lain semua dipersalahkan. Nah, ini penyakit terbesar dalam hidup kita. Bukannya menggali kesalahan sendiri, tapi cenderung mencari kesalahan orang atau mengkambing hitamkan diri dengan melemparkan kesalahan pada orang. Itu sering terjadi. Padahal tidak susah kalau kita mengakui salah. Kan gampang. Kalau memang salah ya kita mengakui salah. Tapi manusia karena gengsi dan keangkuhan, apalagi kalau sudah menganggap diri paling suci, paling benar, paling kudus, maka akan ada kecenderungan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu menganggap orang lain berdosa, bahkan menuduh orang lain berdosa. Nah, dalam hidup menggereja dan beriman kita kan ada tipe-tipe seperti itu kan. Dari dulu sampai sekarang cenderung menempatkan diri sebagai orang benar. Bahkan yang diutus Tuhan pun salah. Untuk apa? Dosa itu perlakuan pribadi. Pertobatan itu kesadaran pribadi. Biarkan orang mengurusin dosanya, kan itu jauh lebih penting kan. Itu dia punya urusan dengan Tuhan. Ngapain kita repot? Paling penting kita menyadari diri, menyadari dosa dan kesalahan kita, karena itu jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Dalam Injil hari Minggu kita mendengar bagaimana Tuhan memuji pemungut cukai dan perempuan bersinah. Sesungguhnya mereka yang akan dahulu masuk kerajaan Allah daripada kamu. Karena apa? Ketika Yohanes berbicara, mereka percaya dan menyesal. Tapi orang-orang yang angkuh, yang anggap diri benar, suci, tahu banyak tentang agama dan iman, mereka tidak mudah percaya. Apa yang dikatakan oleh utusan Tuhan, mereka tidak mudah percaya. Konkretnya mungkin begini Bapak Ibu. Kadang-kadang di antara kita ada yang merasa tidak percaya. Romo bicara mereka tidak percaya. Apalagi kalau sudah tidak suka dengan romonya. Khotbah apapun pasti tidak bagus, tidak baik. Tapi ini penyakit Bapak Ibu, dan kita dengar bagaimana dalam Injil Yesus menegaskan, siapa yang menerima kamu, menerima aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, dia menolak Bapa yang mengutus aku. Jadi kita ini begini-begini bicara bukan karena kemauan sendiri, tapi karena kita diutus oleh Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu tidak perlu ngotot untuk membenarkan diri, menganggap diri paling suci, karena toh ketika kita berdosa, ya orang seperti kami ini yang dicari kan. Walaupun misalnya kami dianggap berdosa, tapi dicari juga kalau mengaku dosa kan. Saya tidak menemukan dalam hidup, sejak saya menjadi imam selama 17 tahun, ketika orang yang mengatakan dia paling suci dan paling benar, saya paling berdosa dan salah, kemudian saya mengaku ke dia. Tidak, dia akan mengaku ke saya, karena saya utusan. Jadi siapapun yang diutus Allah, mungkin baik perlu kita hargai. Apalagi kalau berbicara tentang perlunya penyadaran iman untuk kita makin beriman. Karena Bapak Ibu ternyata definisi dosa yang paling penting bukan soal berapa banyak kejahatan dan kesalahan kita. Paling utama dosa adalah ketidaktaatan kepada Tuhan dan ketidaktaatan kepada mereka yang diutus Tuhan. Nah, itulah yang disampaikan oleh kitab Baruk dalam bacaan pertama ketika umat Israel bilang begini,
Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir sampai dengan hari ini, kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami. Sebaliknya Tuhan telah kami alpakan karena kami tidak mendengarkan suaranya. Jadi dosa pertama itu tidak taat kepada Tuhan. Dari sebab itu melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya. Jadi Tuhan itu selalu berbicara melalui Musa, tapi mereka tidak peduli. Sama dengan kita Bapak Ibu, Tuhan berbicara lewat kita. Jangan sampai Anda tidak peduli. Bukan soal eman anonya, tapi saya berbicara karena diutus oleh Tuhan. Jadi mungkin jangan diremehkan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Romo Deni Mari ketika kita misa hari terakhir retret di Lombok. Dia bilang begini, para Romo yang terkasih, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita selalu berguna bagi orang yang mendengar. Tidak ada yang keluar begitu saja, apalagi kalau dikeluarkan kata-kata itu saat kita berkhotbah dengan pakaian seperti ini. Tapi kadang-kadang ada umat yang bahkan khotbah pun dia remehkan, dia persoalkan. Ya, itu bahaya. Itulah dosa yang paling utama. Jadi ketidaktaatan kepada Tuhan dan orang yang diutus oleh Tuhan. Makanya dalam 10 perintah Allah kita mendengar bagaimana perintah 1 sampai 3 berhubungan dengan Tuhan. Jadi dosa itu berarti putusnya hubungan kita dengan Tuhan, sesama dan dunia. Itu definisi dosa. Maka ketika kita bertobat, berarti kita memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bukan soal seberapa jahatnya kita, seberapa besar kesalahan kita. Toh dalam kenyataan kita melihat Tuhan cinta pada orang berdosa. Pemungut cukai yang dianggap berdosa disayangi. Bahkan perempuan bersinah yang dianggap pelacur disayangi. Coba bayangkan. Jadi Tuhan itu sayang dengan orang berdosa walaupun membenci dosa. Tapi tidak akan pernah kita menikmati rasa sayang Tuhan karena kita pendosa kalau kita tidak punya hati untuk berbalik kepada Tuhan dalam apa yang dinamakan pertobatan. Maka Bapak Ibu, sakramen tobat itu penting. Kami waktu kuliah, namanya kuliah mata kuliah moral tobat, waktu itu dosennya sekarang jadi Uskup Ruteng, Monsinyur Sipri. Satu hal yang penting untuk dia sampaikan kepada kami dan juga saya sampaikan kepada kita tentang moral tobat, artinya bagaimana sakramen tobat dilihat sebagai upaya untuk kita kembali kepada Allah, bukan soal berapa banyaknya dosa. Maka setiap kali kita mengaku dosa, yang terpenting bukan soal berapa dosa yang sudah kita buat, seberapa banyak kita ingat, bukan. Kita datang mengaku, pertama mengakui Allah itu Maha Rahim, bukan mengakui dosa. Bahwa kita ingat baik, kita tidak ingat juga, Tuhan tidak marah. Yang penting kita ada kemauan untuk bertobat. Jadi pertobatan bukan soal kita sudah berdosa, kita mengaku dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa itu, bukan soal itu. Kita manusia yang akan jatuh dalam dosa yang sama. Tapi yang paling penting, setelah kita jatuh, mari kita bangun, kembali kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada orang-orang yang diutus Tuhan. Siapa yang menerima kamu, dia menerima aku. Siapa yang menolak kamu, dia menolak aku. Siapa yang menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Semoga Tuhan memberkati.